Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robby Hamzah Sugianto. Saya di sini menjawab pertanyaan dari ujian pengantar tata hukum Indonesia. Dan yang saya hormati Bapak Andri Nurwandri, SSC MAG. Nomor 1 jawabannya yaitu menurut R. Abdul Jamali dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, tata hukum berasal dari bahasa Belanda, Rechtsorde, adalah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya. Menurut Sudiman Kartohadiprodjo dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia, yang dimaksud dengan tata hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Ahmad Sanusi menyatakan bahwa istilah pengantar tata hukum Indonesia merupakan pengantar ilmu hukum sebagai suatu sistem hukum positif di Indonesia. PTHI mempelajari konsep dan teori hukum yang berlaku di sini sesuai dengan bahan-bahan real dan ideal bangsa Indonesia. Jawaban untuk nomor 2, sejarah tata hukum Indonesia. Yang pertama, masa Vereinigte Ostindische Compagnie 1602-1799. Masa ini bermula dari hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC berupa hak oktroy, meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, dan mencetak uang. Yang kedua, masa Beschlussen Regerings 1844-1855. Peraturan-peraturan tertulis yang dikodifikasikan, peraturan-peraturan tertulis yang tidak dikodifikasikan, dan yang terakhir, peraturan-peraturan tidak tertulis atau hukum adat yang khusus berlaku bagi golongan Eropa. Masa Regerings Reglement 1855-1926. Tidak dari sini dapatlah dikatakan bahwa RR merupakan semacam undang-undang pemerintah jajahan Belanda. Lahirnya RR sebagai akibat dari adanya perubahan undang-undang di negeri Belanda pada tahun 1848. Pada masa Jepang, Osamu Seirei dalam keadaan darurat menetapkanlah tentara Jepang Hindia Belanda menentukan hukum yang berlaku untuk mengatur pemerintah dengan mengeluarkan Osamu Seirei nomor 1 1942 pasal 3. Masa kemerdekaan 1945-1949 sampai 26/12/1949. Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar ditetapkan untuk itu adalah UUD 1945. Bentuk tata hukum dan politik hukum yang akan berlaku pada masa itu dapat dilihat pada pasal 11 peralihan Undang-Undang 1945. Jawaban nomor 3 yaitu pengertian hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atau rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, sumber-sumber hukum. Hukum material ialah kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang substansi material dari hukum itu sendiri. Contoh kuh pidana adalah kitab yang berisikan hukum pidana material. Kuh perdata ada kitab yang berisikan hukum perdata materi dan lain-lain. Yang selanjutnya, hukum formil adalah kaidah-kaidah yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan hukum material terjadi kenyataan dalam masyarakat. Contoh kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP berisikan hukum pidana formil. Pembagian hukum menurut sumbernya: 1. Hukum undang-undang, 2. Hukum traktat, 3. Hukum jurisprudensi, 4. Doktrin atau hukum pendapat para ahli. Menurut bentuknya: hukum tertulis, hukum yang tercantum dalam berbagai perundangan. Kedua, hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Selanjutnya, menurut tempat berlakunya: 1. Hukum nasional, 2. Yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara, 3. Hukum internasional, yaitu yang mengatur hubungan-hubungan hukum dalam dunia internasional. Jawaban nomor 4, dasar berlakunya hukum adat. Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum berlakunya hukum-hukum adat yaitu 1. UUD 1945, 2. UUDS 1950, 3. 1,5 pasal 131 JIS RR Regenings Reglement pasal 75 baru dan lama. Keempat, 1,5 Indices Stuart Regeling pasal 134. 5. Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951 nomor 9. 6. UU MU 19 tahun 1964 dan UU nomor 14 tahun 1970.
dalam sikap saya menentang hukum adat yang hukum konstitusi dalam hukum Islam, menurut pendapat saya kurang setuju. Masa sih hukum adat menentang hukum konstitusi dan hukum Islam, sedangkan adanya hukum konstitusi dan hukum Islam. Tetapi jika tidak ada hukum konstitusi dan hukum Islam, Indonesia tidak akan bisa dijadikan negara hukum, sebab hukum adat itu hanya berlaku di sekitar masyarakat saja, khususnya suku-suku, dan hukum adat tidak bisa dikatakan sebagai hukum Indonesia. Itu saja. Kelima, yang terakhir jawabannya, perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana yaitu bersifat ultimum remedium, upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Karenanya terdapat sanksi yang memaksa apabila peraturannya dilanggar yang berdampak dijatuhinya pidana pada si pelaku. Kedua, hukum perdata bersifat privat yang menitik beratkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan, dengan kata lain menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Itu saja untuk jawaban ujian akhir semester pada hari ini, dan saya mohon maaf Bapak Andri Nurwandi apabila ada kesalahan saya dalam pengucapan jawaban ini. Saya mohon maaf. Hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.